Oke, ini saya coba share screen dulu ya. Ini. Nah, kemarin saya mengirimkan ada 3 data ya, DEM untuk Ciliwung ya, itu untuk Ciliwung karena mungkin sekarang karena rekan-rekan menggunakan Ciliwung sebagai case study-nya, kita pindah ke Ciliwung saja. Ataupun kalau misalnya tetap mau menggunakan peta sebelumnya juga bisa. Tapi saya kira mungkin lebih bagus kita gunakan yang Ciliwung ini nanti. Datanya sudah saya kirim, data DEM yang hitam ini ya, ini seluruh Jabodetabek sebenarnya ini. Ciliwungnya ada di sini, di hulu ya. Ini Katulampa di sini. Memang kalau kita mau lihat Ciliwung keseluruhan juga bisa, seperti tadi ada dikirimkan Bu Ririn ya, sampai ke bawah sebenarnya. Tapi untuk analisis di perkuliahan ini kita batasi saja sampai di sini, Ciliwung Hulu ini. Ini di sini Katulampa ada stasiun hidrologi. Pemantauan banjir itu ada di sini sebenarnya. Nah, kemudian juga saya kirimkan peta tanah ya. Ini. Nah, peta tanah ini kalau kita klik di sini buka atribut kan open atribut di sini. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya data peta tanahnya, tapi ini hanya menggambarkan data spasial sebenarnya ini. Data tabularnya belum, nanti kita lihat. Kalau saya klik misalnya di sini ini, saya kasih warna biru, terus kita lihat ke gambarnya. Maaf, ini mungkin sebentar. Open attribute, apakah ini coba saya lihat ya. Ternyata ini karena dia peta raster, kita nggak bisa klik di tabelnya, tapi karakteristik peta tanah itu seperti ini. Jadi ini peta tanah Ciliwung ya. Anda lihat di sini di tabel peta raster ini sebenarnya ya. Jadi peta itu kan semula saya sebutkan ada peta SHP itu poligon ya, umumnya berbentuk poligon. Kemudian kita bisa konversi di ArcGIS ini menjadi raster. Nah, kalau raster itu umumnya dia kolom-kolomnya seperti ini ya, ada value gitu ya. Ini penting, value 1 sampai 10. Ini kalau kita belajar database itu ini sebenarnya key ya. Key nanti ini terhubung dengan data-data lain ya. Jadi poligon 1 misalnya ini jenis tanahnya soil 1. ada identifier-nya ya, row identifier ini 0, kemudian value-nya 1. Nah, apa gunanya itu mungkin nanti kita bisa lihat. Nah, jadi di Ciliwung ini ada 10 jenis tanah ini. Kita sebut saja tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau coba saya buka peta SHP-nya ya, supaya dapat gambaran barangkali ya. Peta SHP Ciliwung. Sebentar. Tanah ya. Nah, sebenarnya kalau kita ambil data dari BBSLDP ataupun dari instansi lain, ini sebenarnya bentuknya SHP ini. Ya, ini bisa kita kasih warna juga. Kita klik 2 kali, klik simbologi, kemudian kategori. Nah, di sini kita bisa berikan warna berbeda ya. Di sini kita perlu spesifikasi apa yang mau kita berikan warna. Di sini memang hanya ada 1 kategori uraian, kemudian add all value.
Sebentar. Ya, oke. Sebentar ini ya. Ini yang sudah diproses, mungkin saya ambil yang satu lagi ya, supaya masih asli dia, supaya bisa membedakan. Saya kira ini yang masih asli ya, yang dari, coba saya buka, open attribute. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita minta peta ke BBSLDP namanya ya, yang ada di Cimanggu kecil ini, dia kan memberikan ini, Ciliwung misalnya ada jenis tanah ini ya, ini tanahnya namanya saintifik sekali ya, ada distropep, inceptisol, kemudian nultisol. Nah, nama ini kita bisa supaya simple, nanti soil 1, soil 2, soil 3 gitu. Asalkan kita catat soil 1 itu apa gitu ya. Ini sebenarnya data aslinya. Di ini poligonnya, misalnya kalau saya klik di sini, biru di sini, kemudian kita lihat petanya, nah ini yang saya klik itu tadi, ini tanahnya. Tanah apa sebenarnya ini ya, coba kita lihat lagi. Ini eutropep ya, di Ciliwung itu. Kemudian kita coba klik yang lain. Ini juga eutropep tapi sedikit berbeda. Nah, yang biru ini, yang biru ini. Oke, jadi ini SHP-nya ya. Bisa kita beri warna juga di simbologi, kemudian kategori, terus kita pilih di sini jenis tanahnya tadi ya, uraian ya, add value. Nah, ini tanah-tanahnya yang di Ciliwung itu sebenarnya. Ini bisa juga kita di sini kita beli label ya. Di sini ada labeling ya, labeling. Kalau belum nggak ada labeling di sini bisa diklik di customize ini. Ada, maaf ini udah lewat. Memunculkan labelingnya di sini. Ada toolbars ya di ArcGIS. Di sini ada labeling. Nah, labeling bisa kita cross check sehingga kita bisa memberikan, maaf ini tadi malah labeling. Kita bisa munculkan di sini namanya, klik di sini labeling ya, labeling. Nah, klik di sini, nanti muncul. Nah ini, apa itu tadi, soil ya, soil, kita mau beri label soil. Nah ini, klik di sini, klik. Terus kita mau beri nama misalnya hurufnya putih gitu ya, supaya jelas kelihatan yang lain. Nah, muncul nama-namanya di sini. Inilah nama-nama tanahnya ya. Di sini belum muncul, bisa kita besarkan supaya dia muncul. Kadang-kadang kalau panjang dia nggak muncul, tapi kalau kita besarkan muncul. Nah, inilah jenis-jenis tanah yang ada di Ciliwung itu. Nah, tapi yang kita lihat di peta ini kan hanya batasannya ya, batas misalnya eutrofeb ini batasnya. Karakter tanahnya sendiri ada di mana, misalnya teksturnya ada di mana. Di peta ini kita nggak temukan, walaupun kita buka misalnya nggak ada di sini. Di mana? Di mana karakter tanahnya, teksturnya? Karena kita perlu kan tekstur. Di dalam modeling ini kan aliran air dipengaruhi tekstur, dipengaruhi hidrolik konduktivitas. Itu ada di mana? Anda sudah dapat ide nggak karakter tanahnya sendiri? Di sini kan hanya petanya ya. Oke, mungkin nggak usah dijawab dulu. Nanti kita lihat. Kembali ke sini tadi. Jadi peta yang saya display ini peta tanah yang namanya di GIS itu SHP, itu sangat terkenal sekali, file jenis SHP ya. Itu salah satu nama properti ya, data spasial itu namanya file SHP. Nah, kalau kita lihat misalnya di direktori kita, dia ada 5 file itu. Di displaynya seperti itu tadi ini ya. Ini sebentar, itu tadi file yang saya display itu tadi sebenarnya ini ada 5 ini ya. Soil, SHP dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengolah nanti dengan SWOT,
file SHP ini kita harus konversi ke, mungkin sudah dibaca di petunjuknya, ada di petunjuknya ya, harus dikonversi ke raster. Jadi supaya dia nyambung nanti ke SWOT model, kita nggak bisa langsung pakai SHP ini. Kita harus konversi ke raster. Bagaimana mengkonversinya? Di sini ada ARC Toolbox ini ya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi. Mungkin ada yang belum sudah lupa, jadi saya ulang lagi supaya nanti bisa dipraktikkan. Ada semua sebenarnya di penuntunnya itu. Ini mengkonversi dari file SHP. Jadi data spasial itu selalu ada dua jenis, SHP dan raster. Ya. Kebetulan SWOT ini untuk diproses dia maunya itu raster. Jadi SHP yang kita peroleh dari BBSLDP atau dari mana saja, kita harus konversi. Namanya di sini conversion tools ini. Nah, jadi kita ubah ke raster, to raster. Nah, di sini ada to raster. Dari mana? Dari polygon. Feature itu polygon SHP ya. SHP itu di sini disebut feature. Jadi kalau kita klik ini nanti dia minta SHP-nya di mana gitu. Nah, ya. Input SHP-nya kita input misalnya ya. Ini tadi soil. Kemudian dia akan baca ini, masukkan di sini. Terus kemudian dia bilang disimpan di mana sekali ini. Sebentar kita tunggu dulu, dia masih cari. Nah, jadi kita mau mengkonversi polygon peta SHP, feature itu SHP ke raster. Raster itu grid ya. Kalau SHP itu polygon, kalau raster itu grid. Grid itu pixel-pixel. Peta DEM yang saya kirim ke Anda itu umumnya dalam raster pixel sudah. Kalau peta tanah dan peta land use umumnya aslinya itu polygon ya. Kenapa ada polygon? Kenapa ada raster? Dari sisi pengolahan ataupun dari sisi display ya, maksudnya display lebih mudah memodifikasi peta polygon atau feature. Makanya ada dua jenis. Jadi kalau kita mengolah peta supaya tampilannya bagus gitu ya, itu gampang itu mengolahnya di polygon. Tapi begitu kita mau olah peta itu di dalam model gitu seperti SWOT ini ataupun dalam model-model yang lain banyak sekali model, lebih bagus dia di dalam raster gitu. Nah, jadi makanya di SWOT ini pun kita ubah dia ke raster. Itu dengan menggunakan ini tadi ada toolbox di sini ya di ArcGIS ini nih. Ini banyak sekali di sini tools ya. Salah satu toolsnya itu mengubah polygon, peta polygon menjadi peta raster. Nah, di sini di mana peta poligonnya katanya kita tinggal arahkan ya. Di sini ada, kita klik di sini, bisa kita ambil dari hard disk atau bisa diambil dari layer yang sudah kita display di ArcGIS yang sekarang ini. Terus kolom mana yang mau dikonversi, ada kan tadi di situ 4 kolom ya, mungkin saya tunjukin lagi ya nanti. Ingat ada 4 kolom. Yang kita pilih kolom yang memang betul-betul berisi poligon tanahnya ya. Kalau ini kan hanya angka gitu ya, ini luas, kita nggak perlu. Ini namanya yang nama tanahnya yang mau kita uraian itu adalah nama tanahnya. Nanti saya tunjukin setelah ini ya. Kemudian apa output rasternya nanti ketika sudah dikonversi ya kita tulis saja di sini dan kita arahkan ke direktori kita misalnya kalau saya ke Ciliung misalnya ya. Oke, ini karena saya sudah konversi sebelumnya, saya tidak konversi sekarang karena nanti dia butuh waktu juga mengkonversinya. Nah, di dalam mengkonversi ini field ini kolom. Apa ini? Kenapa uraian 2 saya taruh di sini? Karena di peta aslinya kalau kita buka ya, nah Anda lihat di sini kan ada uraian nih. Ada tadi area, ininya yang mau kita konversi menjadi raster. Jadi jangan salah pilih, karena kita sekarang berurusan dengan jenis tanah ya. Area ini sebenarnya nggak terlalu penting, ini menunjukkan poligon ini berapa areanya, ini dihapus saja juga nggak apa-apa, perimeter juga nggak apa-apa. Yang paling penting ini. Oke, jadi ketika kita bekerja dengan SWOT ini, peta SHP tadi,
peta SHP ini kita bisa minta ke BBSLDP, peta tanah gitu ya. Itu wali datanya itu BBSLDP ya. Kalau DEM itu wali datanya di BIG ya, yang di Cibinong. Tapi semua ini nanti bergabung ke BRIN ya. Teman-teman, saya punya teman di BBSLDP, punya teman di BIG. Mereka bilang sekarang semua masuk ke BRIN. Ya, nanti nggak tahu peta ini kita bisa dapatkan di mana, nggak tahu apakah mungkin masih di BIG, BIG-nya masih ada. BBSLDP-nya pun masih ada, tapi peneliti-penelitinya pindah ke BRIN. Ya. Petanya pasti kita kalau mencari peta DEM harus ke BIG ya, masih ada gedungnya di Cibinong itu ya. Kalau kita dari Bogor ada exit kedua dari Bogor ini, kalau pertama kan kalau tidak salah itu Sentul, kedua Cibinong, nah ke situ ada kantor. Ataupun di download di Demnas ya, sudah mereka masukkan semua ke web, bisa kita download. Peta BBSLDP, peta tanah ini ya, kita dapatkan dari BBSLDP itu ada di Cimanggu Kecil ini, dekat Yasmin, ini dekat dengan rumah saya di sini. Mereka belum menaruh semua peta ke web ya, jadi masih kita harus ke kantornya kalau mau meminta peta tanah. Dan kita dapatkan biasanya bentuknya soft digital SHP ini, karena SHP ini adalah data dasarnya. Begitu kita mau menggunakan ke model lain, mungkin kita harus ubah ke raster. Ya. Kan peta SHP, peta tanah ini digunakan di berbagai model, tidak hanya SWOT, model-model yang lain, model Idrisi misalnya ya, dynamic modeling, model yang lain umumnya menggunakan raster. Jadi untungnya di sini kita bisa konversi. Nah, oke. Kembali ini yang apa yang Anda lihat di sini ini adalah peta SHP. Yang saya kirim kemarin ke Anda bukan peta SHP yang sudah saya konversi ke ini, ke grid ya, yang ini ya, ini. Nah, ini peta yang saya ubah. Kalau kemarin sempat mendisplay seperti ini kira-kira bentuknya. Sekarang dia itu sudah dalam bentuk grid, sudah dalam bentuk raster. Tapi saya coba buka atributnya. Nah, kolomnya kalau tadi kan ada uraiannya nama tanah. Sekarang supaya tidak terlalu ribet, nama tanah tadi di kolom pertama saya ubah jadi soil 1, soil 2, ini gampang sekali ya. Bisa kita edit apa saja namanya. Jadi ini sudah jenis tanah dari Ciliwung ya. Kemudian di sini ada identifier. Nah, kalau Anda lihat model yang kita pakai ini kan gabungan dari data spasial dan data tabular. Data spasial itu peta tanah, peta lereng, dan peta penggunaan lahan. Data tabular ya masing-masing karakter tanah. Tanah misalnya kan ada karakternya, tekstur, kemudian permeabilitas, kemudian kedalaman, itu masing-masing ada, dan itu mempengaruhi modeling. Kemudian penggunaan lahan, hutan, ada karakternya kan, tanamannya kayu, beda dengan tanaman ladang misalnya ya, padi. Jadi ada tabularnya juga. Nah, itu yang mau kita lihat hari ini. Kalau itu Anda sudah bisa bayangkan, sebenarnya nanti mempelajarinya lebih gampang. Ya. Ingat, jadi model umumnya terbagi atas 2. Ya. Ini kebetulan kita belajar model SWOT, model pengelolaan das. Ada data spasial, peta, umumnya 3 peta yang saya kirim ke Anda kemarin. Kemudian data base, data tanah, dan data penggunaan lahan, karakternya itu di mana? Nah, mungkin ada yang sudah tahu, tapi nanti saya tunjukin lagi. Oke, jadi ini adalah peta spasial tanah di Ciliwung. Ya. Kemudian kemarin ini kalau SHP-nya ini sebenarnya ya namanya soil 1 tadi, ini soil 2 ini SHP. Kalau saya munculkan di sini lagi ya. Nah, ini SHP, ini soil 1, soil 2, soil 3.
Judulnya itu tetap uraian. Yang lain-lain nggak terlalu penting. Ya. Oke. Nah, satu peta lagi selain peta tanah, saya kirimkan juga ke Anda land use ya. Sebentar ini saya mungkin kecilkan supaya nggak terlalu ribet di sini. Nah, ini land use. Ini juga semula dia dalam bentuk SHP. Peta land use itu peta land use beda lagi wali datanya. Wali datanya itu Baplan di KLHK. Ya, kantornya juga ada di Bogor ini juga. Jadi Bogor ini Anda tahu dulu itu kantor-kantor penting ya. Baplan KLHK itu ada di depan di Kebun Raya itu ya, di sekitar Kebun Raya. Kalau kita mau peta land use, ya mereka yang membuat land use seluruh Indonesia. Beda dengan DEM ya, Digital Elevation Model dari BG yang sudah masuk di website dan kita bisa download free. Peta penggunaan lahan dan peta tanah ini yang terakhir, maksudnya versi akhir kelihatannya belum dimasukkan ya di web. Padahal sebenarnya ada undang-undang negara ini bahwa data-data spasial itu wajib ya, wajib bisa di-download oleh masyarakat gratis. Itu ada undang-undangnya ya. Nggak tahu BIG sudah menerapkan ya. Walaupun kalau kita ingin data DEM yang detail sekali itu juga belum ya, tapi data yang sudah bisa di-download free sampai sekarang itu dengan resolusi pixel raster itu 8 meter ya, sudah bisa cukup detail ya. Tapi kalau kita mau 1 meter gitu mungkin harus ke sana minta gitu ya. Ada surat dari kantor. Kemudian land use dan tanah ini saya belum menemukan tempat mendownload gitu free di internet. Yang ada mungkin tahun-tahun yang lama ada beberapa mungkin forum-forum data spasial itu meletakkan di internet bisa kita temukan, tapi mungkin land use 2009, 2011 gitu. Tapi kalau 2020 gitu kelihatannya belum ada. Mungkin harus ada surat dari kantor minta ke sana gitu. Ada satu data lagi yang penting bagi kita secara nasional itu data klimatologi. Nah, untungnya dengan reformasi sekarang ini ya dan adanya undang-undang keharusan bagi instansi pemerintah untuk menyediakan data publik ya. BMKG itu juga dibandingkan dengan 10 tahun lalu yang kita susah mendapatkan data hujan, temperatur dari suatu daerah. Nah, di website BMKG itu kita dapat download data hujan di seluruh Indonesia. Ya. Walaupun kelihatannya itu sekarang hanya baru sampai data bulanan, data harian mungkin juga sudah. Tapi kalau data jam-jaman itu belum. Ya, jadi harian saya kira sudah hampir di seluruh Indonesia, seluruh stasiun itu sangat penting sekali ya. Nanti kalau data ini juga kalau perlu Anda data BMKG bisa di-download di website BMKG. Tapi untuk SWOT ini ada yang sudah selesai dibuat formatnya itu paling tidak sampai tahun berapa kemarin 2013 2014 ya, itu bisa di-download di website. Oke, kembali ke data land use ini tadi, data ketiga ini yang saya kirim ke Anda nih. Ini sudah di dalam bentuk raster. Nah, satu lagi jangan lupa itu ada di manualnya juga. Jadi yang bisa kita gunakan di SWOT ini adalah peta pertama raster dan kedua harus koordinatnya itu UTM ya, UTM. Waktu itu saya sudah tunjukkan bahwa di sini kita juga bisa mengubah koordinat ya. Saya kira di sini juga data manajemen kalau koordinat itu kalau tadi mengubah ke raster itu ada di sini ada conversion tools ya. Kalau kita mau mengubah koordinat peta yang kita gunakan ada di data manajemen di sini ya. Ini sudah pernah saya sebutkan, jadi supaya ingat ini ada proyeksi. Nah, proyeksi ini apa yang mau kita proyeksikan? Apakah peta raster atau peta SHP? Selalu ada dua di situ ya. Apakah raster, apakah SHP? Tools ini selalu mengacu kepada dua jenis.
Kalau kita misalnya ini raster mau dikonversi, di sini ini ya raster. Ini nanti project ya, sebentar. Define projection. Nah, ini tips saja. Kalau Anda mengubah proyeksi, seharusnya ngubahnya itu sewaktu dia masih poligon, jangan sesudah raster ya. Suatu poligon itu kita ubah di sini. Klik ini nanti dia sebutkan lagi mana petanya, terus mau dikonversi kemana. Di situ ada di sini. Ada di sini. Kita tinggal panggil petanya ya, terus apa jenis koordinatnya ada di sini. Jadi usahakan ketika kita bekerja di SWOT, sebelum kita konversi datanya ke raster itu, proyeksikan dulu sewaktu dia masih di dalam bentuk SHP, itu lebih gampang. Baru nanti dikonversi ke raster. Ini juga di awal saya sudah konversikan sudah proyeksikan ke UTM, kemudian saya konversi ke raster. Nah, ini land use ini kita bisa klik kanan di sini, open. Nah, ini land use-nya ada 8 ya. Anda lihat selalu di kolom peta raster ini ada value. Nah, ini nanti yang harus kita koneksikan ke data tabular nih. Ingat ini value-value ini. Jadi nanti hutan primer karakteristiknya apa? Kita klik ke data tabularnya, kita hubungkan. Nah, itu yang akan kita lakukan beberapa saat ke depan ini ya. Menghubungkan peta ke data tabular. Karena di peta ini kan hanya ada hutan primer ada di mana misalnya ini ya, hutan primer nomor 1 ini ya. Ini ada di sini nih, ini hutan primer, ini yang biru ini. Nah, kemudian coba lagi kita lihat yang lainnya ada di mana. Misalnya hutan sekunder, kita klik aja sini, terus kita kembali ke peta. Nah, ini yang selalu yang kita highlight itu warnanya diubah jadi warna cyan blue ya. Yang cyan blue di sini bukan, yang di sini tadi kan Anda lihat di sini bukan warna seperti itu. Atau ini yang banyak ini apa sebenarnya yang merah ini? Itu kita bisa kembali lagi ke sini ya. Open attribute. Kita lihat yang paling banyak di sini kebun campuran nih. Nah, di Cilung itu kebun campuran coba kita lihat. Nah, ini kan yang cyan blue ini. Di kebun campuran pertanian saya kira ya, sayur di sana kan ini Cisarua nih. Ini kebun teh saya kira ini kebun teh, terus ini hutan sekunder, hutan primernya tinggal sedikit di Cilung itu 7% ya. Makanya sering kalau ada banjir di hilir, media sosial itu mengatakan oh itu karena hutan di Hulu Ciliwung itu tinggal ini sedikit, seharusnya kan 30% ya. Betul juga memang, tapi bukan hanya ini penyebabnya. Pemukiman misalnya kita lihat ya, pemukiman di Ciliwung, kita bisa ini ya, pemukiman kita highlight seperti ini, di mana sih dia nanti warnanya cyan blue. Nah ini pemukiman di Ciliwung itu Anda bisa bayangkan ini kan ini Cisarua di sini ya, Cisarua ini pasar Cisarua. Kalau kita ke bawah ini kan kita ke bawah kalau Anda lihat ya di sini ini jalan kan di tengah pemukiman ada jalan itu ya. Kita menyeberangi sungai itu nanti Cilember, Curug Cilember di sini nih, di sini. Nah, di sini ada Cimori ya. Biasa orang kalau dari atas capek berhenti di Cimori di sini terus dia ke pinggir sungai ya di sini. Terus kalau kita ke bawah di sini sudah mulai ke arah Tajur ini, kita menyeberangi jembatan juga kan. Kemudian di sini ada naik sedikit ya. Ada jembatan, terus di sini kalau tidak salah itu ke kiri ada hotel apa di sini yang terkenal juga di Bogor ini ya. Ada golfnya namanya saya lupa. Royal Golf atau apa ke sini. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi itu 3 peta sudah ada di sini. Saya kira mudah-mudahan Anda juga sudah ini bisa kita minimize semua supaya tidak terlalu panjang ke bawah ya. Nah, soil. Nih.
Jadi peta. Oke, kita sudah punya peta. Jadi kita stepnya kan kemarin itu kita sudah mendelineasi das, kita sudah punya ya. Ini dasnya, ini das yang saya buat baru di sini. Sungainya minim karena itu bisa kita buat sungai banyak atau kecil tergantung sewaktu kita mendelineasi itu kita mau spesifikasi luas subdasnya berapa. Itu ada di manualnya. Kemudian jadi sudah delineasi, kemudian sudah punya peta. Nah, kembali sebentar ke pertanyaan tadi. Apa yang Anda lihat di sini ini kan hanya data peta gitu ya. Misalnya tanah, bagaimana poligonnya, ini soil 1, soil 2. Data tanahnya ini sendiri ada di mana? Karena sekarang kalau kita buka juga peta ini yang seperti tadi ya, isinya hanya ini saja. Ada soil 1, soil 2, itu data tanahnya ini ada di mana? Kemudian juga kalau kita lihat land use ya, land use ini kita buka. Ini saja nama saja di sini, hutan sekunder, primer. Padahal hutan primer beda dengan tanah terbuka secara hidrologis kan. Misalnya porositasnya lebih tinggi, kemudian tutupan tanahnya. Ini datanya di mana? Coba renungkan. Karena ini penting. Kalau Anda pahami itu sebenarnya oke sudah. Mungkin SWOT ini 40%, 50% sudah memahami gitu ya. Kira-kira di mana datanya itu? Karena di sekarang kan kita hanya punya di sini peta gitu ya. Nanti model itu ketika kita run kan dia melihat hutan primer apa karakternya, soil 1 di Ciliwung itu apa karakternya, karena dia kan mau mensimulasi siklus hidrologi ya, siklus hidrologi, hujan turun di hutan dan hujan turun di tanah terbuka kan beda prosesnya. Nah, pertanyaannya kalau di sini hanya namanya saja, di mana datanya? Tanahnya kita lihat berbeda itu di mana? Coba pikirkan sebentar, 2-3 menit. Itu karena itu sangat penting sekali. Begitu sudah memahami itu nanti belajar sendirinya lebih gampang. Kalau sudah ada kira-kira yang menemukan ide, bisa juga di-sharing. Di mana itu datanya itu? Karena seperti saya sebutkan tadi, model umumnya ada semua model yang menggunakan GIS itu, GIS itu sebenarnya hanya petanya saja. ArcGIS ini sebenarnya hanya mengelola peta di sini. Karakter hutan tanah itu dikelola di SWOT-nya sendiri, ArcSWOT. Waktu Anda install kan ada dua kan, pertama install ArcGIS, ArcGIS itu mengelola peta, kedua harus install ArcSWOT, ArcSWOT itu yang nanti mensimulasi gerakan air. Nah sekarang kita lihat ini hanya ada peta, di mana datanya, data-data yang perlu kita ketahui atau dikumpulkan di lapang gitu ya. Nanti kan Pak setelah dilakukan analisis kita dapat tabel juga ya Pak ya. Ada di pas analisis hidrologinya dapat tabel yang isinya di tabel itu ada komponen-komponennya Pak untuk pembanding dalam sistem. Iya. Nah oke. Jadi itu Mbak Ririn tadi setelah dianalisis. Sebelum dianalisis kan kita harus masukkan datanya dulu. Nah misalnya datanya begini. Jadi mungkin ini mengingatkan ini ya. Ini kita ada data spasial. Data spasial itu kan hanya ini saja. Misalnya tanahnya yang mana, letaknya di mana, luasnya berapa kan itu. Data tanahnya sendiri ada di mana. Nah, jadi saya ini mungkin saya juga dulu di awal nggak langsung memahami. Saya run SWOT tanpa memahaminya, tapi mungkin lebih bagus dipahami. Jadi begini. Saya buka foldernya ya, folder ini. Nah, ini. Ketika Anda project SWOT new ya, create SWOT project new kan sudah semua kalau tidak salah ya, grupnya Mas Bintang, grupnya Bu Ririn kan sudah membuat create project new sebelum delineate watershed.
Nah, setiap kita buat new project, dia buat directory baru di sini kan. Kalau saya ini di Ciliwung. Nah, kalau pertama dulu kan kita di sini nih, di mana ya? Di das, sebentar. Nah, di sini dulu kita. Nah, Anda lihat kalau kita klik directory itu ada namanya suatu file yang SWAT 2012 yang cukup besar, 12 MB. Kemudian ada lagi suatu file yang akses ya, maaf, database akses ini ada tanda kunci. Yang selalu ini namanya ini, kalau ini namanya selalu SWAT 2012. Setiap kita install selalu muncul ini. Ini induknya, induk database. Kemudian nanti setelah kita membuat data dari kita khusus, jadi ini bawaan, ini default ya, di dalam istilah software itu ada default. Default itu adalah kondisi yang dia bawa dari pabriknya. Nah, ini yang dia bawa dari pabriknya ini, SWAT 2012 ini. Jadi begitu kita install, terus create new project, selalu muncul. Ini yang kita buat. Jadi ini yang khusus di daerah kita, database juga, ini lebih kecil. Nah, tapi yang penting ini dulu, SWAT 2012 ini. Nah, ini kan waktu itu di awal ya, kemudian kemarin karena kita berpindah ke Ciliwung ini, dan saya pikir saya lebih bagus menjelaskan dengan Ciliwung, saya buat baru ini, saya klik ini, ada lagi SWAT 2012 tadi di sini. Dan itu besar. Kemudian ada satu akses, ada database lagi yang selalu sesuai dengan direktori yang kita buat sendiri. Ini untuk project kita. Jadi ini database project, ini database dari pabriknya. Nah, coba saya pernah buka kelihatannya. Jadi nggak harus selalu kita buka di akses ya, tapi kalau kita menginstall Windows 365 kalau tidak salah, selalu ada 4 dia itu, Excel, Word, kemudian satu lagi saya lupa, PowerPoint, dan akses, keempat-empatnya. Saya juga selama ini kan saya langganan Microsoft Windows ya, per tahun yang sekitar berapa itu, lumayan ya, 900-an ribu. Tapi kemarin itu Anda dengar nggak, ikuti nggak rabuan IPB kemarin? Yang IPB yang itu buat Windows 365 kan Pak? Iya, ternyata udah ada gratis ya. Iya Pak, gratis. Saya baru install yang ini berlisensi, baru kemarin. Seharusnya tadi nggak usah saya ini, tunggu saja yang dari IPB. Ternyata sekarang sudah bisa semua, termasuk mahasiswa juga kan ya. Anda bisa kan install dari lisensi IPB, sama dengan ArcGIS sebenarnya ya. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi umumnya ada, kalau Anda install 365 selalu ada ini, otomatis ada database akses ini. Kalaupun tidak ada, nanti coba install yang dari PB pasti muncul. Nah, saya buka ini. Inilah data tabular. Data tabular di mana karakter hutan, karakter tanah tadi apa Ultisol itu ada di sini. Coba saya klik ya. Jadi kita pelan-pelan aja sehingga Anda nanti bisa otodidak sendiri. Yang penting tahu alur ininya ya, alur cara kerjanya model ini. Dan cara kerja model ini mirip di semua model-model yang lain juga ya, bukan hanya model hidrologi, model-model land use. Ini ada di sini di database-nya ini kan banyak isinya nih. Ya, ini akses ini. Yang saya buka ada 2 yang penting bagi kita, database crop ya, tanaman, penggunaan lahan, dan database tanah. Nah, crop itu ada di atas kayaknya ya, berdasarkan ini dia buat berdasarkan abjad ya. Nah, ini kan. Nah, kalau saya klik crop ini, nah disinilah semua data tanaman ya. Misalnya kalau peta kita di Ciliwung itu tadi ada hutan primer, di sini apa itu hutan primer? Ini bisa dilihat di crop name ini. Itu memang dia berbahasa Inggris karena ini kan digunakan internasional, bukan berbahasa Indonesia ya. Jadi ini bisa juga kita sort ya.
supaya tidak terlalu susah, ascending to descending misalnya. Nah, ini sudah berdasarkan abjad. Itu forest. Nah, ini karena di Indonesia itu forestnya itu selalu hijau dan tidak menggugurkan daun kecuali kalau pohon jati kan. Kalau Anda bekerja dengan pohon jati, ini forest deciduous namanya. Tapi kalau di Ciliwung ini tidak ada jati kelihatannya ya. Ataupun karet misalnya, itu juga menggugurkan daun, tanaman karet. Nah ini, jadi ini data tabular Anda lihat. Data yang saya kirim kemarin ke Anda itu, peta itu hanya namanya saja, forest saja ini. Tapi datanya itu ada di sini ya. Semua data terkait dengan modeling karakteristik hutannya ada di sini. Misalnya leaf area index, saya sudah pernah juga kan sebutkan kan. Ini penting leaf area index, kemudian yang lain-lain. Karena ini selain digunakan untuk siklus air, ini juga digunakan untuk mensimulasi produktivitas. Jadi ada data-data banyak. Tidak semua kadang-kadang kita perlukan, tapi nggak apa-apa dia ada di sini. Ya, ini misalnya banyak sekali datanya ya, curve number misalnya ya. Terus ini nggak perlu tahu satu-satu, nanti kalau suatu saat tertarik bisa dilihat. Tapi di sinilah data tabularnya untuk setiap jenis penggunaan lahan yang kita tadi ada di sini nih. Jadi misalnya tadi kan kita ada di Ciliwung itu hutan sekunder, kebun campuran, perkebunan, semak belukar, tanah terbuka. Nah, nanti kita hubungkan ke tabel ini tadi. Sebentar lagi kita hubungkan. Nah, itulah. Jadi data spasial peta kita hubungkan ke data tabular sehingga dia bisa baca nanti di dalam ketika run gitu, oh dia cari hutan apa data-datanya. Nah, kemudian ada lagi tadi pertanian AGR ya, ini pertanian campuran, di sini perkebunan, misalnya kalau perkebunan itu row crop, nah, ini ada di sini. Kalau kebun campuran kita pilih saja agriculture land generic. Kalau tanah terbuka barren gitu ya, barren. Kalau kita bekerja dengan lahan yang brokoli banyak, misalnya di Cisarua ada brokoli juga, kelapa, kopi, tinggal kita pilih nanti. Nah, itu yang step berikutnya yang kita lakukan ya. Nah, itu mengenai data tabular. Jadi itu selalu ada di sini tadi, di sini nih. Bawaan. Masalahnya kalau penggunaan lahan kan hutan di Amerika atau hutan di tempat lain mirip-mirip dengan di Indonesia ya karakternya. Tapi bagaimana dengan tanah? Tanah di sini kita lihat database dari pabrikannya ya, dari pabrik. Ini user soil namanya, kita buka. Nah, inilah di sini ya. Ini namanya seperti ini misalnya nih, nama-nama tanahnya nih ya. Ini kita bingung tanah Ciliwung itu yang mana gitu kan, nggak ada di sini, belum ada. Ya. Kan data tanah ini masing-masing data tanah ini di sini karakternya misalnya ada tekstur gitu ya, ada di sini clay misalnya ya. Kita coba lihat data-data tanah ini. Kemudian kapasitas menyimpan air, kerapatan jenis, ya, bulk density, available water content, itu kan ada semua di database-nya di sini. Nah, biasanya kalau untuk penelitian yang betul-betul pure SWOT, dia mengumpulkan data di lapang, dia ukur teksturnya apa, tapi kita saat ini menggunakan data yang sudah ada saja. Kalau mau lebih teliti memang diukur di lapang, ada beberapa mahasiswa saya yang penelitian S2, S3 menggunakan SWOT, tapi dia memang khusus mau lebih teliti sekali. Dia ukur parameter tanah di lapang, misalnya tekstur kan ini, teksturnya berapa, debunya berapa gitu. Tapi kita kalau hanya untuk bulan lalu ya ada mahasiswa S3 dari LIPI yang juga mensimulasi penggunaan lahan dan hidrologi, dia hanya menggunakan data ini semua. Ya. Ketelitiannya nanti dikalibrasi. Nah, jadi sekarang Anda sudah paham bahwa kita ada punya dua data, ya, data spasial peta yang dikelola dengan ArcGIS, kemudian ini ada data tabular yang nanti dibaca oleh ArcSWOT. Bagaimana menghubungkan kedua data ini? Nah, itulah yang kita mau lakukan sebentar lagi.
Tapi sebelum ini, kalau kita buka data pabrikannya ini kan nggak ada data Ciliwung di sini. Terus kita bagaimana? Misalnya kita mengukur, kita misalnya mau mengukur di lapang, terus kita punya data Ciliwung. Bagaimana kita mau masukkan ke sistem ini? Nah, kita masukkan ke database induk ini ya, di sini. Jadi ini tadi kan SOT 12, database induknya, kita buka, kita masukkan data kita di bawahnya. Nah, ini ya, mulai dari sini. Nah, contohnya saya punya data Ciliwung, data tanahnya saya punya, sudah dalam bentuk Excel ya. Saya mau masukkan ke database ini. Jadi coba saya buka. Ini data dari Ciliwung asli ya, yang belum ada di data pabrikan. Umumnya begitu, kita harus mencari data sendiri. Coba di mana di soil ini. Terus saya punya data ini. Ini data Ciliwung sendiri, asli dari Ciliwung. Ada 10 jenis tanah kan itu tadi, soil 1, soil 2, soil ini soil ada soil ya. Nggak apa-apa, salah ketik. Kemudian ini data-datanya, teksturnya apa, kemudian lapisan pertama dalamnya berapa, bobot isinya, kepadatannya ini ya. Ini kan mempengaruhi semua aliran siklus hidrologi ada di sini. Banyak datanya, tapi nggak semua perlu. Yang paling penting biasanya tekstur, bulk density. Tapi ini hasil dari Ciliwung ini ya, penelitian mahasiswa yang mengumpulkan data ini. Nah, terus bagaimana supaya nanti peta kita itu bisa membaca ini? Kita harus masukkan ke database SWOT 2012 tadi. Bagaimana? Gampang sekali. Ini kita highlight ya dari Excel ini kan, ini Anda tahu Excel, data saya ini Excel. Copy ya. Di copy, terus kita pindah ke database akses tadi. Nih. Letakkan saja di sini, ya, di sini, paste, ya, maaf ini, paste. Nah, udah masuk ke sini. Are you about to paste? Yes. Nah, udah pindah ke sini. Jadi udah bisa dibaca. Udah masuk ke database pabrikan ini tadi ya. Nanti kita baca. Jadi coba kita lihat ya. Saya supaya Anda tidak bingung, ini kan database pabrikannya ini ya. Saya buka lagi. Nah, ini sudah ada data Ciliwung tadi udah masuk sini. Yang data sebelumnya tadi kan ini data-data dari pembuatnya ini, umumnya dari Amerika ya. Ini dibuat di Amerika soal ini. Sudah masuk di sini. Ini soil 1, kita buat soil 1 ataupun terserah kita, bisa Ciliwung, bisa ditulis juga di Ciliwung 1, Ciliwung 2 misalnya, nggak masalah. Bisa ditangkap kira-kira sampai di sini ya. Jadi data kita yang kita kumpulkan sendiri, baik sedikit atau sebagian, kita bisa integrasikan ke sini melalui akses ini. Atau, nah ada ataunya lagi, pernah saya tunjukkan ke Anda juga, kalau kita tidak punya akses, bisa di sini juga dimasukkannya. Sini ya, database di sini di ARC SWOT-nya sendiri bisa. Nah, kalau saya buka, maaf sebentar, di sini ya, database. Nah, ini database-nya. User soil, saya buka. Bisa juga kita di sini masukin satu persatu nih, edit ya. Misalnya saya pilih satu. Atau tanah kita tadi kan tadi udah masuk sini soil ya. Nah, ini. Maaf ini ada protes dia karena buka. Kita bisa masukin di sini teksturnya apa, saya mau lihat gitu, mau tulis apa. Nah, tekstur sebentar. Teksturnya bukan clay tapi silt gitu ya. Bisa kita masukkan di sini. Tapi kalau kita punya akses, database akses, lebih bagus di sini. Kita bisa lihat langsung semua ya. Oke, jadi saya biasanya sih mengelola data tabularnya di akses ya. Tapi bisa juga di sini. Oke, bisa ditangkap ya kira-kira. Sekarang kita mau link ya, linkkan peta ini ke data tabular tadi.
Begitu kita linkkan, nanti dia disimpan di sini, ya, bukan lagi di SWOT 2012, tapi di sini sudah disimpan. Nah, itulah database project kita. Sampai di sini bagaimana? Bisa mengikuti? Ini ada Mbak Putu, Mbak Anastasia. Ada satu yang nggak hadir ya, Pak Dedi. Dari Hadir, Pak. ya. Kalau dari ARL ada satu lagi, bukan ya? Bukannya berempat ya, Mas Bintang? Atau bertiga aja ya? Iya Pak, berempat. Kita berempat sih, Pak. Saya, Mas Dedi, Mbak Reni, sama Mbak Dina. Oke, hadir semua tadi. Ada satu yang nggak hadir kelihatannya ya? Waktu KRS 2 itu ada namanya Mas Salahuddin, Pak, tapi nggak pernah masuk, ya, Pak. oke. Iya. Oke. Oke. Jadi Anda sekarang jadi bertujuh ya? Oke. Iya, Pak. Nah, jadi begini, kita masih ada waktu 40 menit lagi ya. Sekarang kita coba gabungkan itu tadi, peta itu tadi, atau kita gabungkan dulu deh, baru nanti kita mau lihat step berikutnya bagaimana ya. Kita mau menggabungkan sekarang ya. Yang itu tadi bisa diikutin nggak, dua jenis data itu? Ya, bisa ya. Itu tidak hanya berlaku di ArcSWOT ini, tapi umumnya. Kalau kita mau melakukan modeling-modeling sekarang ini, data spasial dan data tabular itu selalu harus disambung-sambungkan. Ya. Oke, sekarang saya share screen lagi. Nah, bagaimana kita sekarang menghubungkan peta spasial, peta tanah, khususnya ya, peta tanah dan peta pengguna lahan ke atributnya. Atributnya ada di sini tadi nih, di akses ini tadi. Kalau klik ini kan, ini akan di directory yang kita buat sendiri, di dalamnya ada file-file. Kalau yang file yang ini kan kita buat sendiri, ada di sini kita taruh land use, ini kan kita sendiri yang buat. Yang dibuat oleh SWOT ini otomatis ini, SWOT 2012, kemudian database project kita, kemudian watershed, scenario itu selalu ada. Kemudian ada satu lagi tiga ini, raster store, scenario, watershed itu selalu otomatis dia buat kalau begitu kita buat project baru. Oke, nah sekarang kita mencoba menghubungkan. Nah, kalau menurut saya, kalau saya tidak salah mengerti di WA Anda semua sudah sampai paling tidak tahap ini kan ya? Iya, Mas Bintang, Mbak Rilin ya? Betul, Pak. Ya, Iya Pak, jadi benar Pak. sudah bisa mendelineasi. Jadi kalau di sini kan, jadi sudah lewat ini kan, sudah masuk ke sini. HRU analysis itu HR itu kan kalau di manual itu disebut hydrologic response unit. Kita sekarang mau membentuk unit-unit, setiap unit itu nanti disitulah dihitung siklus hidrologi yang minggu sebelumnya saya jelaskan, yang hujan turun masuk ke tanah, sekian persen masuk ke air, dia hitung setiap unit. Sekarang kita membentuk unit ini. Kenapa dibentuk unit? Karena kan masing-masing seperti itu tadi, beda tanahnya, beda tutupan lahannya, masing-masing unit nanti kombinasi ketiga itu, kombinasi dam, kombinasi tanah, penggunaan lahan. Jadi kalau tanahnya sama, penggunaan lahannya sama, lerengnya sama, dijadikan satu unit. Kalau beda dibentuk unit lain. Dan kenapa dibuat unit berbeda? Karena nanti proses siklus hidrologinya itu beda kan, jadi dia analisis per unit, baru kemudian nanti dia gabungin semua gitu, sehingga muncul sungai, aliran di sungai. Nah itu, sekarang kita ke tahap ini nih, maaf ini sebentar, saya mungkin juga ini muncul, tapi HRU-nya sudah nggak ini lagi. Mungkin ada yang saya lakukan di sini agak sebentar. Kenapa dia? Seharusnya tadi setelah kita selesai otomatis, kalau Anda klik di sini muncul yang ini ya, muncul ini land use, soil, slope dimension. Sekarang kalau saya klik nggak bisa. Itu bisa terjadi kalau saya coba ini.
saya coba restart ininya ya, SWOT-nya nih. Ya. Karena step berikutnya ini seharusnya ini muncul. Kalau saya buka ini, coba ya. Atau karena saya kemarin sudah melakukan gitu ya, sudah jadi sebenarnya ya. Tapi saya mau tunjukin ke Anda, mau menggabungkan keduanya. Berarti saya harus mulai dari sini nih. Sebentar. Sebentar ya, saya pikir dulu. Kenapa dia nggak muncul? Mungkin saya tutup dulu. Saya panggil lagi, mudah-mudahan nanti dia muncul. Kalau enggak, saya masih harus delineasi sekali lagi, tapi nggak terlalu lama kok. Save change no aja ya. Mungkin karena saya tadi lama buka, kemudian saya kotak-katik database-nya, dia mungkin bingung. No semua. Oh, tapi itu tadi saya bilang no ya. Sebentar. Seharusnya database-nya itu saya iakan. Yes, karena perlu nanti. Sebentar, saya buka dulu. Saya buka lagi dulu ini tadi. Karena kita mau menggabung dan sudah harus ada data Ciliumnya di dalam. Saya coba cek, udah masuk kan di dalam? Oh, sudah ya. Ini, sudah ada di dalam. Jadi saya bisa tutup database-nya. Saya coba panggil SWOT Ciliumnya tadi kembali. Mudah-mudahan muncul itu tadi. HRU ya, kalau enggak berarti saya harus sebentar delineasi dasnya baru nanti muncul lagi. Ini saya menggunakan ArcGIS 10.1 udah hampir 10 tahun ya, masih tetap bisa digunakan. Publikasi yang keluar dari sini sudah ada 6-7 publikasi internasional ya. Jadi saya publikasi menggunakan model ini saja dan di Q1 umumnya ya. Publikasi saya menggunakan model ini sudah ada 3 di Q1. Coba mudah-mudahan muncul. Muncul ya. Tadi kan Anda lihat nggak muncul dia ya. Sekarang muncul berarti oke. Nah sekarang kalau tidak muncul berarti tadi saya harus mulai step di sini lagi. Butuh waktu 10 menit. Sekarang oke. Kita nanti Anda klik ini ya, klik. Baru muncul Windows baru nih. Nah, apa manfaat Windows baru? Di sinilah kita menggabungkan peta spasial dan peta, data tabular yang ada di sini tadi, yang ada di SWOT 12 yang tadi saya buka ini. Maaf. Nah, di sini ya, di apa tadi di Ciliwung ini. Nah, tapi sebaiknya suatu kita menggabungkan ini ditutup aja. Kadang-kadang data ini dia sensitif, begitu terbuka dia nggak mau, karena dia nggak mau ada perubahan yang tidak terkontrol gitu ya. Oke, ini ada kalau kita klik itu tadi di sini tadi HRO analysis muncul ini land use. Jadi kita sekarang menggabungkan land use dengan database. Kita klik di sini. Ini kalau ada tanda gini kan di mana lokasi petanya katanya kan. Nah, bisa kita ambil dari hard disk atau yang sudah muncul di sini nih, kan dia bilang select land use layer from maps di sini atau dari hard disk. Karena saya sudah ada di sini ya saya pilih di sini aja lebih cepat. Nah, open ya. Dia tanya tadi saya bilang ke Anda SHP itu kita pilih sebaiknya ubah ke grid atau raster ya. Baru kita bekerja. Sebenarnya bisa juga dari shape file, tapi ini sering gagal. Ya, kalau saya tidak anjurkan. Kita bisa memanggil shape file juga di sini feature ya, feature atau shape file bisa. Tapi kalau Anda mau coba, mungkin karena ArcGIS saya ini 10.1 sering error dia kalau saya pakai shape file. Makanya saya sering pakai grid atau raster itu tadi. Karena saya tadi sudah konversi ke raster, saya klik di sini. Nah, ini kan muncul di sini land use ini yang kita mau buka sekarang. Nanti soil berikutnya. Jadi kalau kita klik grid 33 inputnya itu muncul dam, land use, soil. Karena kita bekerja satu persatu land use dulu. Oke, open. Nah dia bilang dia periksa the land use data have been loaded. Maksudnya walaupun tadi sudah kita display ini belum connect ke ArcSWOT. Jadi sekarang dia connect.
Nah, Anda lihat kan di sini suka data das dan peta yang kita itu tidak overlap kan, ada yang kalau kelebihan misalnya peta land use-nya lebih besar dari batas dasnya nggak masalah, tapi kalau misalnya batas das yang merah ini lebih besar dari data spasial penggunaan lahannya, misalnya ada kosong di sini, itu suka protes dia. Dia hanya izinkan sekitar 5% gitu kosong. Seperti saat ini misalnya percentage overlap 99%, mungkin ada yang kosong seperti ini kecil gini ya, nggak masalah. Nah ya ini di sini juga ada kosong, nggak masalah. Tapi kalau lebih 5% suka dia bilang proses lagi gitu ya. Tapi ini oke. Oke. Nah kalau dia menghilang begini jangan khawatir, klik lagi di sini. Di sini dia nanti sedang memproses muncul sekali. Nah, dia sedang sebungkan ya. Dia sedang ini mungkin saya tutup aja nih karena selalu no ya. Oke. Nah, dia udah baca peta land use kita yang tersedia. Kemudian di sini choose grid file field. Jadi Anda lihat kan tadi waktu saya buka peta raster tadi, ada kolom value tadi di situ yang saya bilang penting. Nah, itu ya baca ke situ ini. Baca ke peta ini terus ada kolom apa saja, ada count, ada value tadi. Kalau lupa nanti saya tunjukin lagi. Tapi ingat ini kita selalu pilih value di sini. Ini value. Nah, oke. Maksudnya kolom value di data spasial land use kita tadi. Karena ada tadi 4 kolom. Saya bilang tadi ingat ini value. Oke. Di oke kan? Nah, dia taruh di sini value tadi 1 2 3 8 ada land use kan ada 8 tadi. Nah, ada 8. Yang pertama tadi ada yang masih ingat nggak? Apa land use pertama? Kadang-kadang kita harus catat hutan primer, Prof. Hutan primer kan. Kalau lupa sebaiknya tadi sebelum ini dicatat. Saya sih sudah catat 1 hutan primer. Klik di sini nih, klik. Nah, klik. Nah, di sini ini kan data spasial tadi ya. Anda ingat tadi ketika kita membuka, saya buka di sini dengan open attribute, ada 4 kolom tadi. Salah satu kolom value. Nah, itu dia ambil. Nah, inilah digunakan sebagai key ya, di database itu ada master key namanya. Nanti ini yang kita hubungkan dengan SWOT ini tadi di sini tadi nih, dengan data yang akses ini. Ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Klik di sini 2 kali. Nah, muncul ini, dia tanya, dia ke SWOT 12 ini. Ke SWOT akses 12. Kita klik di sini. Di SWOT 12 itu tadi sebenarnya ada 2 kategori, 1 crop, 1 urban. Jadi kalau kita bekerja di daerah pertanian, umumnya database-nya database crop. Kalau kita bekerja di perkotaan, urban biasanya. Kita menganalisis misalnya aliran air di Bogor ataupun di Jakarta. Itu kita pilih urban. Ini kan kita di Ciliwung itu ada yang masih bukan kota semua kan, masih ada lahan pertanian. Jadi kita pilih crop ini. Ini maaf kecil sekali di sini. Klik 2 kali juga. Sekali saja. Ini oke. Nanti akan muncul database yang tadi saya tunjukkan dari SWOT 12 itu. Nah, ini di sini dia muncul. Kan Anda ingat kan nama-nama ini tadi? Ini dari SWOT 2012 nih. Misalnya apa tadi? Forest deciduous tadi kan. Nah, ini kalau ini Anda mengerti, maksudnya bisa membayangkan bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya itu menghubungkan peta dengan database tabular, database atribut di sini. Nah, tadi kan forest kita pilih ini FRSE ini kode yang nanti dipakai terus oleh SWOT ini. Ini hutan itu kodenya FRSE, nggak boleh. Ini unik, nggak ada yang lain di sini. Nah, kalau lain nanti kita, kalau kita salah ketik flex misalnya ya, nanti dikira di Ciliwung itu ada flex, dia analisis flex itu, padahal di situ nggak ada. Jadi kita jangan salah pilih. Nih, oke. Nah, di oke kan dia muncul di sini.
Nah, jadi di peta spasial kita tadi yang namanya forest, hutan primer, ditandain di sini sekarang. Jadi suatu kita run nanti model ini akan melihat data SWOT yang namanya FRS itu diambil datanya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal meneruskan ini. Kedua tadi apa? Hutan sekunder. Tinggal klik kedua lagi, ambil lagi crop. Ini berulang-ulang sampai 8 kali. Hutan sekunder itu bukan forex mix ya. Kita sebutkan forex mix, kita pilih di sini. Di sini juga ini forex mix RST. Ini nggak boleh sama ya. Yang paling banyak ini 40, masih ingat nggak apa tadi? Kebun campuran. Nah, kalau di SWOT 12 itu kebun campuran itu di agriculture generic ya, ini agriculture land generic, AGRL. Klik, pindah ke sini. Yang 14 ini di catatan saya perkebunan. Ini mungkin mirip-mirip perkebunan yang ini kali, yang ini nih, yang warna apa nih? Warna mirip pink ya, pink yang sudah agak luntur ini. Ini adalah perkebunan ya, 14%. Yang 40 itu tadi yang hijau ini kan banyak sekali nih. Nah, ini kita harus kasih tahu dia ini apa ini yang 14% ini. Jadi klik crop. Oke, karena dia kebun campur itu perkebunan itu kan biasanya pertanian yang row crops ya, ada barisannya. Jadi kita pilih saja ini. Ini sebenarnya database ini kita bisa tambahin juga. Misalnya kita ingin ada perkebunan teh gitu, bisa. Kita sendiri tambahin bisa ya. Dibikin di aksesnya. Oke. Nah, udah. Yang 7,9 ini di catatan saya pemukiman. Pemukiman itu yang ini. Ya, pemukiman kan ini yang ini. Yang hitam nih. Ya, kadang warnanya itu nggak masalah. Yang penting kita lihat. Tadi kan ini yang saya bilang tadi, kalau di sini Curug Cilember, ini Cimory di sini. Saya ingat karena kalau saya ke puncak kadang dulu sebelum pandemi saya suka capek berhenti dulu di Cimory sini ya. Di sini kan di sini ada di sini ini Pasar Cisarua macet panjang di sini ada Taman Safari, kita biasanya ke kanan ke sini. Ya. Nah, ini pemukiman nih. Ini pemukiman, kita klik lagi di sini. Nah, karena dia pemukiman, kita jangan pilih crop, kita pilih urban. Ya, urban. Nah, urban itu bukan tanaman tadinya, jadi ada residensial ya, perumahan dengan high density, low density. Oke, Cisarua itu kalau menurut saya di sepanjang puncak itu dia mungkin high density ya. Itu sudah high density. Kenapa dibedakan high density dan low density? Kalau high density hampir semua sudah kena semen ya, air sudah susah masuk ke tanah. Itu pengaruhnya. Kalau low density berarti ada di situ misalnya pekarangan yang ditanami ataupun green space misalnya ya, banyak gitu ya, ataupun garden yang banyak, itu bisa kita boleh medium, low ya. Jadi ini kita pilih saja high density. Nah, dia selalu kasih 4 kode. Ini penting karena nanti sesuatu yang bekerja dengan database itu harus jelas identitasnya. Ini mirip identitas ini, identitas. Kalau kita punya KTP NIK ya, NIK Forest itu ini kira-kira ya. 072 itu semak belukar. 072 kalau tidak saya kecil ya, semak belukarnya mungkin ini ada terpencar di sini, kecil. Semak belukar itu tentu tanaman, kita pilih tanaman. Di sini semak belukar tentunya karena beda istilahnya waktu dibuat dari pabrik ini, mungkin ada pasture ya, pastur yang paling mendekati itu padang rumput ya, mungkin itu kita pilih ya. Ada ini mungkin. Saya kemarin cari di sini shrub atau bush ya, nggak ada, jadi belum dimasukin. Nah, ini kan nggak ada. Jadi yang paling mendekati pasture ya, nih nggak apa-apa. Kalau kita kurang puas, kita bisa buat sendiri, asalkan kita punya datanya gitu ya. Nah, tinggal 2 lagi nih. Ini untuk penggunaan lahan.
Nomor 7 itu tanah terbuka. Juga kecil di Ciliwung itu ya, tanah terbuka. Itu tanah terbuka itu juga adanya di crop ini. Bisa juga di urban, tapi di urban kita bisa pilih, tapi kalau tanah terbuka kan nggak ada bangunannya. Nah, di sini barn ya, barn ya, ada. Nah, oke. Barn itu kan tidak ada tanamannya ya. Oke, terakhir nih 16% ini tegalan ladang. Tegalan ladang ini saya kira beda dengan kebun campuran juga ya. Tegalan ladang mungkin yang kecil-kecil di sini ya. Kalau tegalan dan ladang itu sebentar di sini tadi kan ada 3 di sini pertanian kita. Row crop tadi sudah, Lengenrick sudah. Nah, tegalan itu tanaman apa biasanya ada di situ ya? Sayurannya kita tinggal mungkin cabbage ya di Cisarua sana ya, cabbage, kol, carrot. Ya, kita pilih carrot saja ya. Itu apakah itu carrot atau enggak harus kita survei di lapang biasanya. Karena di Cisarua itu banyak carrot ya. Wortel oke, kita pilih wortel saja lah. Mewakili sayur-sayuran ya. Ada corn jarang, kakap, cucumber, timun, terong juga ada. Udah, sementara kita pilih sajalah ini carrot ya. Oke. Udah. Nah, udah. Jadi kita barusan saja menghubungkan data spasial dan data tabular yang nanti dipakai untuk simulasi siklus hidrologi. Jangan lupa setelah itu di reclassify ini. Klik ya. Nah, oke, berhasil. Nah, jadi kita sudah berhasil menghubungkan peta dengan data spasial. Nah, muncul dia di sini, Anda lihat ya. Dia ada di sini, FRSE. Nah, nanti kita bisa lihat. Kita lanjutkan dulu nih tadi. Kita baru soil, masih ada waktu ya. Supaya nanti Anda bisa lanjutkan. Kalau gini, setelah ini kita lakukan, nanti Anda lakukan lagi. Kan ini kuliah pengganti itu tanggal 16 kan ya? Iya, Pak. Nah, Anda kan juga ada UTS, rekan-rekan yang dari ARL ada UTS ya? Kalau kita di hari kampus nggak ada, Pak. 17. Kita nggak ada, kita cuma Jumat Sabtu adanya. Oh gitu, iya. Kalau Anda ya di PSL, rekan dari ini Mas Bintang, Mas Anastasia, Mbak Anastasia, Mbak Nilu, itu ada tanggal berapa UTS-nya ya? Minggu 2 minggu depan sih Pak jadwal. Oh masih ya. Jadi begini. Hari Kamis Pak kalau untuk dasnya. Begitu ya untuk das ini ya. Iya betul. Tanggal Iya. 17 Pak. Nah jadi begini. Atau mungkin kita selesaikan dulu ini supaya ini mengenai UTS-nya ya. Ini kita lanjutkan ke data kedua soil ya. Klik lagi soil. Nah, di mana soilnya? Ada tadi sudah saya display di sini kan. Kalau belum di display bisa ke hard disk. Kalau saya kan foldernya aslinya di Ciliwung. Nah, ini karena sudah ada di sini select soil layer. Bisa juga dari disk kan ini. Ini di komputer saya ini resolusinya ini kacau sehingga dia muncul separuh-separuh nih. Saya pilih ini open. Sama dengan tadi, apakah data kamu grid atau polygon katanya. Karena saya di dalam grid, saya pilih. Nah, muncul soil. Nama saya itu nama peta saya yang grid atau raster itu soil. Yang saya kirim Anda kemarin sebenarnya ya. Jadi Anda bisa. Dia juga cek apakah menutupi semua das. Ya ada 0,00 sekian. Tapi oke katanya. Oke, masuk. Nah, oke, kalau dia menghilang, tunggu dulu, nanti dia muncul. Dia sedang mencari datanya itu. Kalau dia nggak muncul juga, kita bisa klik di tanda apa ini, mungkin ini. Ya, sudah ini sebenarnya sudah muncul. Nah, sama dengan yang tadi, di sini ada lagi choose grid field. Kan tadi di awal saya display peta tanah, terus ada kolom 4 tadi, ada value juga. Nah, kita pilih value. Jangan pilih count ya, value. Oke.
Kemudian setelah klik OK, dia daftarkan di sini kolom itu tadi ya. Ada 10 kan jenis tanah tadi di Ciliwung. Peta tanahnya ini, karakter tanahnya sudah saya kirim belum ke Anda? Belum ya? Yang Excel tadi? Belum ya? Belum, Pak. Nanti saya kirim. Coba Anda gabungkan ke sekalian supaya mengerti ya. Data yang di Excel tadi itu kan data Ciliwung asli. Harus digabungkan ke database SWOT yang SWOT 2012 yang ada di direktori yang kita buat. Tinggal copy paste. Oke, jadi ini muncul di sini ada 10. Terus kemudian soil database-nya yang mana? User soil, karena itu kita buat sendiri. Nggak mungkin mereka punya jenis tanah Ciliwung di sana ya, beda sekali. Jadi user soil yang kita buat sendiri, yang tadi saya copy paste ke database-nya. Kita klik sini, nah muncul ini. Baru kita klik lagi di sini. Ini harus kita isi lagi seperti land use tadi. Klik 2. Nah, ini muncul SWOT 2012 tapi data tanahnya ya. Tadi kan data penggunaan lahan, crop, forest. Kalau ini nama-nama tanah nih. Nah, kalau kita tadi nggak gabungkan data kita, user soil kita, ini kan namanya aneh-aneh. Duane, kita nggak punya duane tanah di Indonesia. Yang kita punya kan Latosol, Inceptisol gitu ya, di Ciliwung sana. Di mana data tanah kita yang sudah kita gabung tadi? Pasti ada di bawah biasanya dia. Terus bawah. Nah, ini di sini kan, ini soil 1. Ada double di sini, nggak apa-apa, sama saja. Kelihatannya kemarin saya juga sudah pernah paste sekali. Terus tadi pagi saya barusan paste lagi ada double, nggak apa-apa, dia nggak masalah. Ini soil 1. Nah, kalau ini gampang, kita nggak perlu mengingat-ingat lagi ya apa jenisnya tadi. Yang penting soil 1 kan tadi ya, soil nomor 1 soil 1, klik soil 1. Oke. Masuk sini. Ini soil 2 ini kalau ini cepat karena kita sudah buat namanya tadi dari sana. Nah, soil 3. Nah, gini aja terus kita hubungkan dengan database kita tadi. Anda ingat kan tadi waktu saya copy paste ya dari Excel ke SWOT database. Kalau kita tidak copy paste, kita hanya akan ketemu nama-nama tanah yang lama ini. Nah, makanya nanti ini saya kirim Excel-nya nih ke Anda coba gabungkan. Nah, ya. Ini lagi soil 5. Ini kalau ini tanahnya karena kita sudah beri nama ada 10 tadi ya, kita tinggal pilihin aja dari sini. 10, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6, oke. Nomor 7 ke bawah. Oke. Nomor 8. Oke. Nomor 9 sampai 10. 10 jenis tanah yang ada tadi di Ciliwung. Nah, oke. Ini jenis tanahnya yang ada di kanan ini sebenarnya yang muncul. Jenis tanah 10. Maaf. Ini 10. Oke. Nah, udah. Nah, jangan lupa Reclassify. Ini kalau kita klik Reclassify berarti dia mulai menghubungkan ya peta dengan database SWOT itu tadi. Nah, udah. Ada satu lagi slope. Slope ini apa? Ini dari DEM ya. Dia pilih di sini, dia mengatakan slope kita mau memperlakukan das itu satu jenis lereng, sudah barang tentu enggak ya. Jadi ada banyak lereng di sana, kita pilih aja multiple slope. Tapi kan begitu banyak lereng, mungkin kita kelaskan, ada kelas landai sedang curam. Kita buat aja 3 kelas di sini, bisa 4 kelas, bisa 5 kelas kita pilih. Nah, muncul di sini langsung 3. Kemudian kita isi kelas pertama ini, kelas pertama kita sebut kelas pertama itu lerengnya berapa? 0 sampai 8%, ketik 8. Nah, kelas lereng kedua berapa? Sampai 25%. Itu terserah kita. Nanti ini sudah oke. Ada 3 kelas kan lerengnya, classify lagi. Nah, nanti dia akan delineasi di sini mana yang ini Anda lihat kan ini karena dia sedang ada Windows saya nggak bisa geser nih, tapi itu kelihatan lerengnya kan sudah dibuat. Oke. Anda lihat kan ini. Inilah 3 kelas lereng, ada biru, hijau, merah ya. Jadi yang biru ini yang curam ya, di atas 25%.
Yang 8 ini 8 sampai 25%, ya yang merah. Yang hijau ini 0 sampai 8%. Itu udah. Jadi 3 peta spasial sudah kita hubungkan dengan database-nya. Sekarang ketiga-tiga itu kalau tadi masing-masing kita klik reklasifikasi, sekarang overlay ketiga-tiganya. Ketika kita ketik overlay ini, disinilah dia membentuk HRU namanya ya. Ya, saya coba aja. HRU. Jadi tadi kan kita tujuannya membentuk HRU, Hydrologic Response Unit. Nah, udah. Jadi ini sudah oke. Nah, apa sebenarnya yang barusan kita lakukan? Pertama, step pertama tadi, sebentar. Kalau kita lihat di sini kan tadi di sini HRU, kita bisa lihat HRU report-nya di sini. Atau ini dulu, yang ini dulu HRU definition, kita harus definisikan dulu ya. Kalau ini gini aja, Anda ketikkan saja nanti 10 di sini 10. Apa artinya ini? Sebentar saya jelasin. Nah, gini. Ketika kita mengoverlaykan peta tanah, peta land use, peta lereng, kemungkinan ada unit yang mini sekali, mikro gitu ya. Ya kan mesin namanya ini, mesin disuruh mengklasifikasikan, dia klasifikasikan saja otomatis kebetulan nanti ada ketemu kecil sekali unit. Nah, kita mau batasi yang unitnya yang kecil 10% dari daerah studi kita digabung aja gitu supaya simpel. Kalau bisa saja kita biarkan ya, tapi nanti processingnya lama. Jadi unit-unit yang kecil, unit HRU ya, yang kecil digabung saja ke yang besar itu ya. Sebenarnya di sini create HRU. Oke. Nah, itu kita sudah hampir selesai dengan dengan melingkan link antara peta dan data. Oke. Nah, udah selesai ini. Jadi step watershed delineation sudah HRU sudah selesai. Kita bisa lihat report apa yang kita buat tadi. Ada 2 report. Bisa kita lihat HRU distribution. Nah, kira-kira ini reportnya ya. Sebentar saya lihat. Jadi kan kemarin kita membagi ada subbasin, suatu kita delineasi ada subbasin bisa 1, 2, 3, 10. Subbasin 1 misalnya ini dia sebut begini, ada 4 land use gitu ya tadi. Soilnya ada 9, kemudian HRU-nya ada 26. Jadi ada 26 unit di subbasin 1. Ya. Kemudian subbasin berikutnya subbasin 2. Saya kan hanya 2 subbasin kemarin saya buat. Jadi di subbasin 2 itu HRU-nya lebih banyak. Seperti ini. Coba saya lihat di sini ya. Oh, ini statistik saja, tidak terlalu penting. Saya tutup. Nah, oke. Ini sudah selesai. Apa yang kita lakukan barusan sebenarnya begini. Pertama kita membuat ini ya. Ini yang barusan kita lakukan. Saya inikan dulu. Bentar, supaya Anda dapatkan gambarannya. Step pertama tadi ketika kita menghubungkan peta penggunaan lahan dengan database, ini tadi ya. Ini peta ini yang terbentuk nih. Ini Anda lihat ya. Jadi hutan itu ada di sini ya. FRSE, kemudian hutan sekunder ada di bawahnya. Yang putihnya ini carrot tadi. Ternyata di sini ya mereka menanam carrot. Tapi nggak apa-apa ini tegalannya ini yang dia maksud ya ternyata bisa kita ubah-ubah. Ini di sini apa ini pertanian, daerah pertanian yang hijau. Kemudian pastur itu tegalan ternyata ada di daerah Megamendung sini sedikit saja. Kemudian yang hitam, yang kuning itu pemukiman, urban high density. Kemudian kita tadi melanjutkan ke soil. Nah, soilnya ini ya. Ini soil 1 warna yang biru ini soil 10 dan seterusnya. Ini sudah dihubungkan dengan database-nya. Kemudian lereng tadi, lereng kalau kita mau lihat lereng saja misalnya ini yang biru ini
lebih besar 25% ya, otomatis ini ya. Kita tahu, kita pernah ke puncak sana, kita tahu lah. Yang hijau ini yang ada di tebing-tebing sungai 8-25%. Yang landai ada di bawahnya tentunya yang 0 sampai. Oke. Nah, jadi yang perlu untuk UTS ya, untuk UTS, Anda cukup mengirim ini saja ke saya, screenshot lerengnya ini, 1 gitu ya. Yang 2, screenshot yang sudah digabung tabinya ya. Screenshot ini 2. Kemudian screenshot yang ini. Peta penggunaan lahan yang sudah digabung tadi. Ya, database-nya nggak kelihatan di sini, harus kita buka di sini, tapi nggak penting. Tapi saya tahu apakah Anda sudah gabung atau belum dari sini ya, nanti dari nama-nama. Ya. Itu. Sama ini kan di sini tadi ada report ya. Ini aja Anda kirim ke saya. Ini. Ya, ini bisa diginiin ya. Terus copy paste ke Word, itu aja. Itu aja, udah selesai UTS-nya. Bagaimana? Bisa kan? Bisa, Pak. Kalau bisa, Prof. Ya. Jadi data itu jangan setelah sampai di sini simpen ya, simpen. Karena nanti Pak Yayat akan meneruskan menu-menu yang di kanan ini. Pertama nanti ini Anda menggabungkan, kalau barusan kan menggabungkan dengan data tabular tanah dan land use. Berikutnya Anda kan menggabungkan dengan data iklim di sini. Hujan kan ada 3 stasiun di sini. Di sini nanti digabungkannya ya. Baru di run. Nah, itu. Jadi nanti Pak Yayat memulai dari sini. Oke, jadi untuk saya cukup seperti itu. Begini. Anda coba lagi nanti, kalau misalnya sudah oke, jadi untuk tanggal 16 itu tentatif kalau menurut saya ya. Kalau sudah oke, ngapain misalnya, kan Anda ini juga bekerja di rumah juga ini. Di online ini kan kita tidak harus selalu sinkronus bertemu. Anda kan bisa asinkronus, tapi nanti kita tanggal 16 itu Anda buka absennya ya. Anda buka absen, diisi di tanggal 16. Kalau sudah selesai, maksudnya sudah bisa, kita nggak perlu bertemu sinkronus tanggal 16. Bisa asinkronus antara sekarang sampai, ngerti maksudnya asinkronus itu bisa Anda hubungi saya lewat WA ataupun lewat apa, kalau nanti mengalami kesusahan, itu asinkronus kan. Kalau misalnya dengan asinkronus bisa diselesaikan, dan tanggal 16 menurut Anda tidak perlu bertemu, kecuali kalau nanti, bermasalah nih, nggak muncul-muncul nih, ketemu tanggal 16, nggak masalah, nanti Anda kasih tahu ke saya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah sebelum tanggal 16 itu, ataupun merasa nggak harus tanggal 16 juga dikumpulkannya, kan masih UTS juga ya, tapi menurut Anda udah saya sudah bisa, nggak perlu ketemu tanggal 16, saya kerjakan asinkronus saja, kita nggak perlu Zoom tanggal 16. Tapi kalau menurut Anda nanti, oke, ada yang saya mau tanyakan, silakan nanti kita bisa bertemu tanggal 16. Jadi pilihan itu. Tapi karena di IPB Mobil ini Anda harus selalu absen. Nanti kalau nggak di absen tanggal 16, Anda nanti dikira nggak hadir. Ya, ngerti maksudnya? Iya. Jadi yang 3 di screenshot itu tadi yang sudah di link ini ya, lereng, kemudian soil yang sudah di link dengan proses di sini, link maksud saya di sini tadi ya. Kemudian land use. Nah, 3 gambar. Mungkin masukkan saja semua di Word gitu, di copy paste di Word. Kemudian yang terakhir nanti ini tadi. Ada di sini, kalau Anda berhasil nanti ada HRU Analysis Report di sini. Pilih yang Final HRU Distribution. Kalau yang ini belum ada HRU-nya. Yang ini yang sudah ada HRU-nya. Kalau saya buka ini kan ada
berapa HRU ada di sini kan, terus kemudian di sini land use forest di subbasin 1 berapa persen ada di sini, sehingga saya bisa. Itu ya kira-kira bisa, seharusnya bisa. Nah kalau itu bisa, saya mengasumsikan kuliah ini sudah berhasil ya, karena memang belum memahami 100%, tapi dengan cara begini Anda akan gampang nanti kalau ada proyek penelitian ataupun ya bisa saja Pemda menyuruh, itu sering sekali, Pemda tolong sedikit analisis nih neraca air di daerah ini, ya kita gunakan ini. Anda sudah bisa otodidak ya, atau tolong bikin perencanaan penggunaan lahan di daerah ini supaya airnya banyak, ya tanamin hutan. Berapa ditanami hutan kita bisa simulasi. Oke, saya mau menanami hutan 30%, berapa hasil airnya? Berapa debitnya? Bisa kita simulasi. Nah, itu bisa. Jadi ilmunya ini bisa bermanfaat nanti, tidak berpeluang tidak Anda simpan ilmunya di lemari gitu ya. Bisa bermanfaat. Oke. Jadi saya tunggu progresnya. Kalau Anda tidak merasa oh udah bisa sampai tahap ini, oke. Mungkin tanggal 16 kita tidak perlu sinkronus bertemu, tapi ada stuck nih, perlu. Nah, itu nanti tinggal dikasih tahu di WA. Itu saya kira saya close ini, nanti kalau perlu recordnya nanti saya juga kirim ya. Sebentar. Nah, seperti itu.